Yakin. Salatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya bacakan. Sebelumnya saya bacakan, jika nanti ada kekurangan atau kurang pasnya dalam saya menulis, karena memang versinya banyak, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk para alumni ingkang sampun rumiyin, saya pun alumni sepuh, kita cetakan 50 buku seperti ini nanti akan dihadiahkan oleh alumni sepuh. Dan untuk alumni para hadirin, setelah acara nanti disediakan buku ini bisa diambil di panggung nanti. Kami nyetak 1000 lebih untuk dibuat kenang-kenangan panjenengan sedaya. Dan kami bedakan yang untuk umum itu tidak ada foto dari Dzurriyyah Sayyidina atau Abu Yad. Yang untuk sesepuh kita beri foto semua Dzurriyyah. Dan kami sampaikan bahwa buku ini kita beri nama Raksi, kepanjangan dari Riyadhah ala Kiai Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Multaqo Darut Tauhid ke-11 di Pondok Pesantren Al-Huda Sugihan Kajiran. Dengan mengharap ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat serta salamnya semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Kiai Haji yang bernama Kiai Haji Hasan, yang menjadi salah satu donatur para kiai di Kabupaten Projo pada masanya. Tapi pada akhir hayatnya hartanya habis. Karena melihat jasa-jasanya, maka para kiai sepakat untuk menjodohkan Kiai Haji Muhammad Mawardi dengan salah satu putri Kiai Jamal Ngemplak Projo. Yang masih keturunan dari Waliullah Kiai Haji Raden Mapuro, yang masyhur dengan panggilan Mbah Imam Puro. Perkawinan ini Kiai Haji Mawardi dikaruniai 2 putra, yaitu Kiai Mujazin, ayah dari Kiai Makhrus Kedung Sari, dan Nyai Halimah, ibu dari Kiai Alfan Budawlah Kedung Sari. Pada tahun 1945 istri beliau meninggal, tapi karena keteguhan hati beliau, kemudian beliau melamar putri Kiai Haji Musin Minom yang bernama Nyai Sifat Fatonah. Beliau adalah janda yang memiliki 1 putri bernama Nyai Hajah Huzaimah. Nggih, ngapunten. Ngapunten kula sekali-kali kula niki sebetulnya murid para senior niki. Sing buri kula niku guru-guru sedaya. Tapi ini sekali-kali ini, ono murid nitip guru ini, dalam foto saya. Nanti ini pembagian sengaja untuk diakhirkan nanti, biar jadi apa istilahnya. Pada tahun 1945 istri beliau meninggal, tapi karena keteguhan hati beliau, kemudian beliau melamar putri Kiai Haji Musin Minom yang bernama Nyai Sifat Fatonah.
Beliau adalah janda yang memiliki satu putri bernama Nyai Hajah Huzaimah, ibu dari Kiai Haji Abdul Halim Sugihan. Perkawinan ini Kiai Haji Mawardi dikaruniai 7 putra, yaitu 1 Nyai Sa'adah Bener, 2 Nyai As'adah Kerendetan, 3 Kiai Haji Muhammad Taifur Kedungsari, 4 Kiai Haji Asmoi Kedungsari, 5 Kiai Haji Azhuri Kedungsari, 6 Gus Yasin yang wafat ketika mondok di Lirap, 7 Gus Toha wafat saat masih kecil. Pada tahun 1955, ibunya Isakat hamil putra yang ketiga. Karena hamil yang ini dirasakan beda dari kehamilan yang sebelumnya, maka beliau berinisiatif untuk meriadoi kehamilan ini. Yaitu dengan membaca sholawat al-berjanji setiap hari khatam sekali. Cerita ini kami terima dari putrinya, yaitu Nyai Hajah Huzaimah. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 55, Nyai Sifat melahirkan seorang bayi laki-laki yang pada awalnya tidak ada bedanya seperti bayi-bayi pada umumnya. Baru ketika umur 4 tahun mulai terlihat berbeda dengan anak sebayanya, yaitu cerdas dan selalu ingin maju. Dan pada tahun 1961, Kiai Haji Abdul Hamid Kajuran menjodohkan Nyai Huzaimah dengan temannya, yaitu Kiai Nur Misbah, putra dari Kiai Haji Bakri, muassis Pondok Pesantren Al-Huda Sugihan Magelang. Dan karena Kiai Haji Mawardi hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan, yang menurut cerita dari Nyai Huzaimah, keluarga ini sering tidak makan nasi beberapa hari dan merebus sirsat muda sebagai ganti makanan pokok. Maka Nyai Huzaimah atas dorongan suaminya mengusulkan untuk membawa adik-adiknya ke Sugihan. Sebab nek nang Sugihan senajan durung mesti ono duit, tapi yang mangan insyaallah turah-turah. Papar beliau. Sehingga pada tahun 1964 Taifur kecil dibawa beserta adik-adiknya dibawa ke Sugihan. Mulai dari Sugihan inilah Kiai Haji Taifur menimba ilmu tajwid dan mahros kepada Kiai Haji Ridwan Bakri, dan diteruskan kepada Kiai Haji Mansur Bakri. Kemudian ilmu fikih dan nahwunya kepada Kiai Haji Ali Bakri. Hafalan dan setoran belajar membaca kitab kuning, kitab dengan Kiai Nur Misbah. Abu Taifur berkisah, aku bisa ngaji berkah Mas Nur, dalam kurung Kiai Haji Nur Misbah. Ketika itu setiap aku ngaji setoran, sepisan diupai setali. Yen sedino aku setoran ping 4 diupai 4 tali. Yang mana 4 tali itu setara dengan 1000 di zaman sekarang. Hal ini cocok dengan makolahnya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang artinya saya mencari ilmu tidak karena Allah, tapi ilmulah yang menjadikan saya lillahi ta'ala. Sehingga beliau lulus MI sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik dengan lancar. Sudah sepatutnya jika beliau sampai sekarang terkenal dengan wirainya. Karena menurut cerita Kiai Nasihin Zain Sugihan, jika Taifur kecil ini akan memakan sesuatu yang haram, pada malam harinya selalu bermimpi makan kotoran ayam atau belek. Adapun sifat sakhoknya sudah kelihatan sejak di bangku MI Wali Songo, sebuah madrasah yang dulunya berbasis dan bermuatan kitab-kitab pesantren yang berdiri di atas tanahnya Kiai Nur Misbah, yang pada akhirnya diwakafkan untuk MI Wali Songo. Yaitu di saat beliau mendapat kiriman dari sang ayah, yaitu Kiai Haji Mawardi, seketika itu juga kirimannya dihabiskan untuk mentakdir teman-temannya ke warung dan makan sepuasnya. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga memayorkan dalam kurung makan enak bersama
istilah pesantren. Melayarkan teman-temannya di pesantren Al-Huda ketika itu. Hal ini dituturkan oleh teman-teman sebayanya yang juga dibenarkan oleh salah satu guru MIA beliau yang sekarang masih hidup, yaitu Bapak Ki Jamil Ngapian. Di dalam kesibukan belajar di Al-Huda, jika ada waktu senggang, beliau belajar menulis khot kepada Ki Muhtar Sa'roni Salaman dengan berjalan kaki sejauh 12 km. Sehingga tidak heran ketika di Makkah Al-Mukarramah, beliau langsung diangkat menjadi penulis atau katibnya ulama waliullah masyhur dunia, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di pondok pesantren Al-Huda, kemudian beliau melanjutkan mondok di pondoknya Kiai Haji Mansur, ayah dari Kiai Haji Agus Koyong Lasem, dan juga belajar kepada Kiai Haji Mas Duki atau yang masyhur dengan nama Syekh Duki Lasem, yang memiliki makalah yang selalu dituturkan oleh Abuya, yaitu jika ada seseorang yang membaca Al-Quran namun tidak diterangkan, berarti dia tidak tahu berlian. Kita semua tahu dan mengakui kealiman Abuya Kiai Taifur sulit dicari bandingannya. Karena ketika mondok di Lasem, beliau pernah bermimpi minum air laut sampai air laut habis. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada gurunya, yaitu Kiai Haji Mansur Lasem, dan beliau mengatakan bahwa anak ini akan menjadi seorang yang sangat alim. Cerita ini kami dapat dari salah satu sahabat dekat beliau sejak di Sugian sampai di Lasem, yaitu Kiai Haji Fatur Rahman Kepering, ayah dari Gus Rohan atau dalam kurung Gus Kantong. Dan Kiai Haji Fatur Rahman meyakini jika mimpi ini akan terwujud di kemudian hari, dan dia khawatir jika Abuya nanti jadi sosok yang masyhur, Abuya akan lupa kepadanya. Maka dia membuat kejadian supaya tidak dilupakan dengan cara tidak ada alasan apapun dia sering ngeblek atau menendang. Kemudian Abuya bingung, ada apa dengan teman saya yang satu ini kok tiba-tiba menjotai saya. Kemudian Abuya bertanya kepada Kang Sonet, nama kecil Kiai Haji Fatur Rahman Kepering, kenapa tokoh Kang akhir-akhir ini sampean kok koyo ora seneng karo aku? Kiai Haji Fatur Rahman menjawab dengan mengeluarkan air mata, Mas Taifur, kula yakin menawi ngimpi panjenengan badhe terwujud, dan kula menangke menawi panjenengan sampun masyhur wonten ing langit lan bumi, kula khawatir jenengan boten ndongaaken kula sak anak putu. Kemudian ketidaklupaan Abuya dibuktikan ketika Abuya memulai membangun fasilitas dakwah di Gedung Sari. Beliau memohon kepada Kiai Haji Fatur Rahman untuk meletakkan batu pertama. Atas berkahnya pembangunan di Darut Tauhid lancar sampai sekarang, yang diteruskan dan diperkerasai oleh Kiai Haji Agus Sahnun. Beliau mondok di Lasem bersama adik-adiknya dan dengan sangu yang sangat minim, sehingga tidak jarang untuk makan. Beliau berjual asongan di terminal, menjualkan dagangan temannya. Bahkan jika bulan Ramadan, Abuya Taifur bersama adiknya Kiai Haji Asmui sering tidak berbuka puasa. Untuk menutupi pada teman-temannya, beliau berdua pergi ke kamar mandi dan minum air kamar mandi. Setelah dirasa orang-orang selesai berbuka, baru beliau keluar dari kamar mandi. Dalam keadaan sangat kekurangan inilah, ada teman yang memberitahu ada seorang kiai alim ahli mengarang membutuhkan penulis
yaitu Kiai Haji Misbah Mustafa Bangilan Tuban, yang karyanya banyak sekali. Sebagian dari karyanya yaitu Tafsir Al-Iqlil fi Tanzil. Dan ketika beliau mondok di Bangilan ini, ada kejadian yang harus kita teladani, yaitu harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ketika itu pada malam hari raya Idul Fitri, Abuya dan temannya Ki Nasihin Zain Sugian akan membayar zakat, sementara beliau tidak punya apapun kecuali dua baju dan 2 sarung. Kemudian beliau menjual 1 sarungnya untuk zakat beliau berdua. Kemudian beliau juga sempat ikut kilatan di Kiai Haji Toha, Kacangan, Bendo, Ponorogo. Selanjutnya beliau pulang ke Purworejo dan meminta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan ngaji di Makkah Al-Mukarramah. Karena tidak ada biaya, maka Kiai Haji Marti menjual tanah yang seyogianya akan diberikan kepada beliau, akan diberikan kepada Abuya. Kemudian pada tahun Kemudian pada tahun 1974 Abuya berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Pada awalnya di Mekah beliau belum ada tujuan untuk berguru kepada siapa, dan yang dituju hanyalah Ka'bah dan Masjidil Haram. Kemudian Allah menemukan beliau dengan seorang alim waliullah ma'rifat billah, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyid Muhammad melihat Abuya setoran uku tujuan kepada Syekh Said Al-Yamani dengan lancar. Yang komentarnya Sayyid Muhammad ketika itu, menurut bahasa sini, anak ini menghafal seperti air mengalir. Sehingga Sayyid Muhammad meminta kepada Syekh Said supaya Abuya Taifur menjadi muridnya. Sudah sepatutnya Abuya Taifur ketika pulang diberi ijazah penghargaan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani yang ditulis sendiri oleh Sayyid Muhammad, yang berisi dan menerangkan tentang khosois Abuya Taifur. Dan ijazah ini semua kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Rusaifah, serta ijazah beat torekoh-torekoh muktabaroh, terlebih torekoh-torekoh yang bersanad dari ulama kota Fas, Maroko, yaitu tanah air Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan perlu kami sampaikan bahwa anak-anak di kota Fas ini rata-rata umur 12 tahun sampai 14 tahun sudah hafal Al-Quran, dan umur 18 tahun sampai 20 tahun sudah hafal Kutubus Sittah, setidak-tidaknya hafal kitab Sahih Bukhari Muslim. Jika dalam usia 15 tahun seorang anak di kota Fas belum hafal Al-Quran, dan di usia 20 tahun belum hafal Bukhari Muslim, maka orang tuanya sudah khawatir dan was-was. Sehingga para orang tua tersebut membawa anaknya ke para alim ulama untuk menanyakan, kenapa anak-anak saya masih safeh. Dan semua tarekoh yang diijazahkan oleh Sayyid Muhammad Abuya Taifur diizinkan menjadi mursyid. Adapun tarekoh yang beliau amalkan sampai sekarang adalah tarekoh Idrisiyah. Berkah bimbingan dan petunjuk Sayyid Muhammad Al-Maliki dan kebiasaan dari Jawa yang berupa prihatin dan hidup seadanya, maka Abuya Taifur diberi derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu sering ditemui Rasulullah sampai sekarang. Sallallahu Nabi Muhammad. Di antara pertemuan beliau dengan Rasulullah yang sudah kita ketahui banyak orang, di Pondok Rusaifah itu setiap anak dikasih 1 ranjang, 1 kasur. Dan pada suatu malam Abuya mencoba tidur di ranjang. Di saat itulah Abuya ditemui Rasulullah dan bersabda menurut bahasa sini, "Ya Taifur, aku belum pernah tidur di ranjang.
Seketika itu Abu Ya Taifur melompat dari ranjang, dan sampai sekarang beliau tidak pernah tidur di ranjang sampai sekarang. Beliau pernah ditemui Rasulullah dan beliau meminta ilmu, kemudian Rasulullah menjawab. Lihat turjamahnya Syarifuddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dan ketika beliau melihat turjamah tersebut, beliau mengetahui bahwa Imam Nawawi bisa sealamah itu bukan semata-mata karena bakatnya, tetapi juga karena riadohnya. Yaitu Imam Nawawi selalu berpuasa dan makannya hanya 1 puluk nasi untuk berbuka dan 1 gelas air putih untuk sahur. Sehingga kita semua santri Biro Saifah mendapat jatah makan 3 kali, Abu Ya hanya mengambil 1 kali untuk berbuka. Dan masih banyak lagi cerita ini gandengannya, tapi saya ringkas. Dan masih banyak sekali pertemuan beliau dengan Rasulullah yang pena kami sangat terbatas untuk menjelaskannya. Dan termasuk sosok Abu Ya Taifur, yaitu di Pondok Saifah pernah kekurangan air. Kemudian Sayyid Muhammad menyuruh Abu Ya untuk menentukan tempat pembuatan sumur, dan sampai sekarang masih ada sebagai kebutuhan pokok di Saifah dan masyhur dengan nama Bi'rut Taifur. Kemudian setelah 10 tahun di Mekah Al-Mukarramah, Abu Ya Taifur meminta izin untuk pulang. Akan tetapi jawabannya Sayyid Muhammad yaitu, kamu kalau baca kitab sudah bisa, tapi kamu belum bisa mu'asyarah nas. Lihat aku dulu cara-cara mu'asyarah. Malahan Abu Ya dijodohkan dengan salah satu santri putri Sayyid Muhammad, yaitu seorang gadis cantik asal Gresik, Jawa Timur, bernama Nyi Hajah Umi Kulsum. Kenapa kami tuturkan beliau adalah solehah? Karena ketika Abu Ya meminta izin pamit pulang, Sayyid Muhammad menyuruh beliau membaca sholawat azmiyah 5.000 kali. Dan ketika dapat separuh, ibunya Hajah Umi Kulsum ditemui Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad, dan tiba-tiba teman tasmek menghafal Al-Quran Abu Ya, yang sekarang masih menjadi salah satu mufassir Al-Quran yang masih ahli sunnah, yaitu Sayyidina